Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, saya bersuka cita boleh hadir. Saya datang ke gereja ini untuk yang kedua kali ya. Saya lupa yang pertama tahun berapa ya. Dan kalau saya tidak salah ingat tadi Bapak Pendeta Yabet Bok itu. Ya Pak ya, kita berkenalan puluhan tahun yang lalu ya kalau tidak salah ya. Ya, dan puji Tuhan bisa bertemu di tempat ini lagi. Dan tempat ini menjadi satu tempat yang sangat bersejarah karena tempat ini melekat dengan diri saya. Karena di KTP saya lahir di mana? Di Enokaka. Ya, jadi saya lahir di Enokaka di kampung sebelah ya. Ini Enokaka juga atau bukan? Ya, Well House Susu. Ya, itu tetangganya Enokaka. Ya. Dan saya lahir di sini tahun 1977 karena papa mama guru ya di tempat ini, dan karena ini adalah satu tempat yang spesial bagi saya. Pada waktu masih SMA dan setiap kali liburan saya biasa pergi pelayanan kemana-mana, salah satu tempat yang dituju adalah ini ya. Saya masih ingat dulu dengan Pak Mesak ya, itu berjalan, dan salah satu cerita yang unik dari tempat ini adalah saya diserang oleh lebah. Ya, karena itu saudara, waktu jalan dari cabang sana itu ya, saya jalan begini, ya saya lihat semua orang menggok dari jalan itu, keluar dari jalan, ambil jalan lewat kebun-kebun. Hanya saya aneh kenapa orang jalan kok lewat masuk kebun. Ternyata saya lihat di jalan ada sarang lebah ya, yang jatuh di jalan itu. Ya di pohon-pohon kayu putih sana itu ya. Sarang lebah jatuh di situ, dan semua orang belok, dan saya tidak mau belok karena saya memegang firman Tuhan dulu waktu percaya pertama kali. Apabila engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut, melewati api, engkau tidak akan hangus. Kalau lewat api saja tidak hangus, apalagi hanya lebah. Maka saya dalam nama Yesus, saya masuk ke dalam lebah-lebah itu, dan ternyata saya diserang oleh lebah-lebah itu, hampir mati. Lalu ya, yang bawa lari saya ke rumah sakit itu, puskesmas itu adalah Bapak Mes itu ya. Nah, waktu itu saya masih kurus, tapi sejak disengat lebah saya gemuk sampai sekarang. Ya, tuh. Jadi ini adalah suatu tempat yang ya membahagiakan saya ya. Beberapa tahun yang lalu saya masih berkunjung ke sebelah melihat tempat kelahiran saya. Satu pohon kapok di muka rumah masih ada. Saya ingat betul itu pohon. Kenapa? Setiap hari Sabtu saya pasti diikat oleh Bapak di pohon itu. Karena waktu itu oto atau trek masuk kampung ini hanya 1 minggu 1 kali, hari pasar, hari Sabtu. Dan seperti anak kampung biasanya, kalau ada trek datang kita sudah mulai berteriak dan lari-lari ikut trek. Ya, 1 kali saya lari ikut trek hampir tertabrak. Mulai itu saya setiap hari Sabtu dapat ikat di pohon kapok. Dan pohon itu masih ada sampai hari ini. Saya lihat beberapa tahun lalu, pasti masih ada sampai hari ini ya. Jadi ya saya bersuka cita. Ya, saya kira saya tidak ingat banyak orang lagi, tetapi orang tua yang dulu diajar oleh papa mama ya, mungkin masih ada di tempat ini. Nah, puji Tuhan karena saya balik kampung. Saya sudah pelayanan kemana-mana ya, hampir ke seluruh dunia. Dan saya sudah keluar dari Kupang 2 minggu yang lalu ya, lalu baru hadir kembali kemarin, dan mulai besok saya akan keluar lagi dan baru masuk kembali tanggal 24 Desember ya. Jadi saya pulang Kupang ini hanya untuk Silu Alfa Omega ini ya. Jadi puji Tuhan hari ini kita juga persekutuan doa Alfa Omega. Ini persekutuan doa yang sangat ya, karena dari dulu saya sering melayani juga di persekutuan doa di Kakak Milka dengan Omes ya. Ini masih kecil-kecil dulu nih, siapa namanya nih ya, Tobi ya. Nah, sampai sekarang sudah bapak-bapak ya, puji Tuhan ya. Oke, jadi terima kasih untuk semua dukungannya. Ada Ibu Pendeta Sonya dari GKIN Revival Kupang, beliau ketua majelis dan pendeta, juga Yayasan Karya Bakti Esra Soru yang saya dirikan baru tahun lalu ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya.
2 tahun lalu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah persiapkan acara ini. Selamat Hari Natal buat semuanya. Hari ini saya akan bicara firman Tuhan dengan tema hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini ayat 47 ini yang akan saya bahas. Ya, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hamba-Nya karena Dia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, berita Natal itu tidak terlepas dari seorang Maria yang adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada waktu berita Natal itu datang, disampaikan oleh para malaikat, maka Maria itu tahu dia dipilih oleh Allah. Maria tahu dia dipilih untuk melahirkan juru selamat dunia. Dan karena itulah setelah berita dari para malaikat itu diperdengarkan, dia lalu memuji Tuhan. Makanya di ayat 46 tadi kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu selanjutnya Maria berkata di ayat 47, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saudara-saudara, saya tidak membahas semua ayat ini karena tentu itu membutuhkan mungkin 2 atau 3 kali khotbah dari teks ini. Saya hari ini hanya mau bahas ayat 47 yang berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya mau membahas ayat ini dengan memberikan potongan-potongan dari kalimat itu. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, mari kita mulai. Yang pertama adalah saya mau bahas kata-kata Allah juru selamat. Allah juru selamat. Hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Saudara-saudara, berarti di pujian Maria ini dia menyebut Allah itu sebagai juru selamat. Tapi siapakah yang dimaksudkan oleh Maria sebagai juru selamat? Ingatlah bahwa orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Bapa itu lain, anak itu lain, Roh Kudus itu lain pribadinya. Tetapi ketiganya itu satu. Itulah sebabnya orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Tetapi kalau Allah Bapa itu bukan Yesus Kristus, bukan Sang Anak, maka pada waktu Maria berkata Allah juru selamatku, siapakah yang Maria maksudkan sebagai juru selamat? Apakah yang dia maksudkan itu adalah Allah Bapa, atau yang dia maksudkan adalah Yesus yang dia kandung? Saudara-saudara, sekalipun Yesus yang dikandung itu juga termasuk di dalam pujiannya Maria ini, tetapi saudara-saudara, dia Yesus juru selamat, ya, tetapi secara natural, secara alamiah, Maria sepertinya mengacu kepada Allah Sang Bapa sebagai juru selamat. Saudara-saudara, kalau begitu Maria menyebut Allah Bapa atau Yahweh sebagai juru selamat,
itu memang tepat. Karena di dalam perjanjian lama, Yahweh Sang Bapa itu disebut sebagai Juru Selamat Israel. Kalau saudara lihat Yesaya 43 ayat 3 dikatakan, sebab akulah Tuhan. Saudara lihat kata Tuhan di situ, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Maka Tuhan huruf besar semua itu dalam bahasa asli Alkitab itu ditulis YHWH, bacanya adalah Yahweh. Maka sebab akulah Yahweh Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Berarti Allah di dalam perjanjian lama itu memang sudah disebut sebagai Juru Selamat. Bukan hanya itu, tapi Yahweh itu bukan hanya Juru Selamat, tapi satu-satunya Juru Selamat. Di dalam Hosea pasal yang ke-13 ayat 4 dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan, aku adalah Yahweh, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada Juru Selamat selain dari aku. Tidak ada Juru Selamat selain dari aku. Maka dari ayat ini jelas bahwa yang disebut Juru Selamat itu adalah Allah. Allah itu adalah Juru Selamat, dan tidak ada Juru Selamat lain selain Allah. Tapi saudara, kalau memang tidak ada Juru Selamat lain selain Allah, seperti yang dikatakan perjanjian lama, tetapi ternyata di dalam berita Natal kita membaca di sana Yesus Kristus yang dilahirkan itu disebut Juru Selamat. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia, Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Maka ayat-ayat itu mengatakan bahwa Yesus itu Juru Selamat. Maka apa maksud saya? Maksud saya begini, di dalam perjanjian lama, Juru Selamat satu-satunya itu adalah Allah, itu adalah Yahweh. Sedangkan di berita Natal mengatakan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Maka apa yang bisa kita simpulkan di situ? Yang bisa kita simpulkan adalah Yesus itu pasti adalah Allah yang di perjanjian lama. Yesus itu adalah Yahweh yang dibicarakan dalam perjanjian lama. Karena kalau Yesus bukan Allah, kalau Yesus bukan Yahweh, maka itu berarti ada Allah di perjanjian lama Juru Selamat, ditambah Yesus berarti ada dua Juru Selamat. Padahal ayat itu kita baca, tidak ada Juru Selamat lain. Juru Selamat hanya satu. Kalau Juru Selamat hanya satu, dan itu adalah Allah di perjanjian lama, dan ternyata berita Natal bilang Yesus Juru Selamat, maka harus disimpulkan Yesus itu sesungguhnya adalah Allah sendiri di dalam perjanjian lama yang memperkenalkan dirinya sebagai Juru Selamat Israel. Saudara-saudara, ini bukan jikalau ada Allah Bapa sebagai Juru Selamat, lalu Yesus sebagai Juru Selamat, berarti ada dua dong. Tadi saya bilang Allah Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Allah Bapa. Tapi kalau Allah Bapa Juru Selamat, Yesus itu Juru Selamat, lalu bukankah ada dua Juru Selamat? Tidak. Alkitab perjanjian lama tadi bilang hanya satu-satunya Juru Selamat. Ini sama seperti kita lihat, siapakah yang menciptakan dunia ini? Allah Bapakah, Anakkah, atau Roh Kudus? Allah Bapa menciptakan dunia ini, jelas tidak ada yang ragukan. Yesus Kristus mencipta, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, Kolose 1 ayat yang ke-16, Ibrani 1 ayat yang ketiga, jelas mengatakan Yesus itu pencipta dunia ini. Tapi Roh Kudus juga ikut mencipta. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu berarti bahwa Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Lalu ada berapa yang mencipta? Ada 3 yang mencipta. Tapi dalam Yesaya 44 ayat 24 dibilang begini, akulah Tuhan Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Kenapa bisa begitu? Ini katanya Allah sendiri. Ya, karena Allah itu Esa. Biarpun dia Esa, ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, jadi biarpun Bapa, Anak, Roh Kudus yang mencipta, tapi dia mencipta sendiri, maka hal yang sama terjadi. Bahwa Allah Bapa Juru Selamat, Yesus Juru Selamat, tapi itu tidak berarti ada 2 Juru Selamat. Maka Yesus Kristus
adalah Allah di dalam perjanjian lama. Dan dia adalah juru selamat dan satu-satunya juru selamat. Saudara, di sini saya bukan dalam rangka membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang mau saya tekankan adalah jika di perjanjian lama Allah adalah juru selamat satu-satunya, dan perjanjian baru mengatakan Yesus juru selamat, dan itu pasti adalah Allah, maka juru selamat itu harus Allah. Sekali lagi, itu berarti juru selamat itu harus Allah. Manusia bisa jadi juru-juru yang lain. Manusia bisa jadi juru mudi. Manusia bisa jadi juru masak. Manusia bisa jadi juru parkir. Manusia bisa jadi juru minum. Manusia bisa jadi juru kunci. Manusia bisa jadi juru kamera. Manusia bisa menjadi juru dakwah. Manusia bisa menjadi juru kampanye. Tapi tidak ada manusia bisa jadi juru selamat. Yang bisa jadi juru selamat itu harus Allah. Kadang-kadang manusia bisa disebut juru selamat, tapi dalam pengertian yang bukan pengertian rohani. Kalau saudara punya hutang 1 miliar, saudara tidak bisa bayar dan saudara akan masuk penjara. Lalu datanglah Pak Mesak kepada saudara, berapa utangmu? 1 miliar, nih saya bayar lunas. Maka gara-gara Pak Mesak bayar hutangmu, kamu tidak jadi masuk penjara. Maka Pak Mesak itu adalah juru selamat kamu. Tapi juru selamat dalam hal apa? Juru selamat dalam hal materi, yaitu juru selamat dalam hal hutang uang. Tapi juru selamat secara rohani yang membebaskan manusia dari hukuman Allah. Semua manusia orang berdosa. Saudara dan saya orang berdosa harus masuk neraka. Tapi kalau ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, maka juru selamat itu harus Allah. Tidak bisa, bukan Allah. Yang bukan Allah tidak bisa jadi juru selamat. Itulah sebabnya nabi manapun tidak bisa jadi juru selamat. Rasul manapun tidak jadi juru selamat. Tokoh pendiri agama manapun tidak bisa jadi juru selamat. Musa tidak bisa jadi juru selamat. Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Daniel tidak bisa jadi juru selamat. Muhammad tidak bisa jadi juru selamat. Konfusius tidak bisa jadi juru selamat. Siddhartha Buddha tidak bisa jadi juru selamat. Siapapun di kolong langit ini tidak bisa jadi juru selamat. Juru selamat harus Allah. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan kita dari dosa. Kalau dia mau selamatkan kita dari dosa, juru selamatnya tidak boleh berdosa. Karena kalau juru selamatnya juga berdosa, juru selamatnya juga harus masuk neraka. Maka juru selamat butuh diselamatkan. Maka yang harus jadi juru selamat tidak boleh ada dosa. Musa ada dosa, ya, tidak bisa jadi juru selamat. Yesaya ada dosa, ada, tidak bisa jadi juru selamat. Daniel ada dosa, ada, tidak bisa jadi juru selamat. Muhammad ada dosa, ada, tidak bisa jadi juru selamat. Buddha ada dosa, ada, tidak bisa jadi juru selamat. Konfusius ada dosa, semua manusia ada dosanya, tak bisa jadi juru selamat. Juru selamat harus suci, dan yang suci hanya Allah. Karena itu, jikalau Yesus itu adalah Allah, dia layak menjadi juru selamat. Seorang yang namanya Uskup Mole, dia bilang begini, seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah adalah sama seperti sebuah jembatan yang putus pada ujungnya. Ada jurang, lalu ada jembatan. Saya naik di jembatan itu, sayangnya jembatan itu belum sampai ujung sana, sudah putus. Maka jembatan itu tidak bisa membawa saudara menyeberang dari sini ke sana. Jembatannya putus. Jikalau juru selamatnya bukan Allah, itu sama seperti lewat jembatan putus yang tidak pernah bisa menyeberangkan saudara dari sini ke sana. Tapi kalau juru selamatnya itu adalah Allah, maka dia pasti bisa membawa orang dari sini sampai ke sana. Maka juru selamat yang adalah Allah bisa membawa orang dari neraka pindah ke surga. Jikalau juru selamatnya Allah bisa pindahkan orang dari kebinasaan kekal kepada hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, benar sekali juru selamat hanyalah Allah. Dan itulah sebabnya Maria berseru, Allah juru selamat.
Saudara-saudara perhatikan. Perjanjian Lama mengatakan juru selamat sesungguhnya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Perjanjian Baru menyebut Yesus Allah juru selamat. Dan dia satu-satunya juru selamat. Dan itu berarti jikalau Yesus satu-satunya juru selamat, maka setiap orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin selamat. Orang boleh hidup, orang boleh giat, orang boleh aktif di dalam agama apa saja, termasuk aktif di dalam gereja. Tapi kalau dia tidak mempunyai juru selamat, dia tidak mungkin diselamatkan. Maka semua orang dengan seluruh agama yang ada di dunia yang tidak percaya Yesus, semua akan pergi ke neraka. Termasuk orang-orang di dalam gereja yang tua di gereja tapi tidak punya juru selamat secara pribadi. Sudah hidup dalam gereja puluhan tahun, bahkan dari lahir sudah dibaptis sampai sekarang sudah tua. Tapi kalau tidak pernah buka hati untuk Yesus, satu-satunya juru selamat, maka tidak mungkin selamat. Natal itu adalah momen di mana Allah menyediakan satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Makanya dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Satu-satunya itu adalah Yesus. Karena itu saudara-saudara, maka ini penting sekali. Merayakan Natal itu harus ditandai dengan saudara buka hati terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Kalau tidak, saudara bisa merayakan Natal, tapi kalau saudara mati, saudara tetap masuk ke neraka. Kalau saudara merayakan Natal, tapi tidak memiliki Kristus sebagai juru selamat. Dia Allah, dia juru selamat satu-satunya. Saudara harus percaya dia dan harus terima dia. Kalau tidak, tidak selamat. Jangan pikir, Pak Pendeta, saya ini hidup sudah baik, pasti selamat. Tidak, Alkitab bilang, tidak ada orang yang bisa selamat dengan berbuat baik. Kalau kamu mau selamat dengan berbuat baik, bisa. Tapi buatlah baik sempurna, tidak boleh kurang satu, tidak boleh ada dosa satu. Karena syarat masuk neraka, yaitu berdosa satu. Upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Tidak, upah dosa. Berarti satu dosa maut. Satu dosa masuk neraka. Jadi kalau saudara begitu baik, asal ada satu dosa, saudara tetap masuk neraka. Tidak selamat. Siapakah di antara kita yang bisa taat 100% tidak ada dosa satu? Tidak ada. Maka semua kita, biarpun berbuat baik macam apapun, kalau tidak terima Yesus sebagai juru selamat, tidak akan ada orang yang selamat. Ingat baik-baik, saya bilang tadi ini bukan hanya bicara orang yang agama lain, tapi di dalam Kristen sendiri. Saudara lihat, Tuhan Yesus punya 12 murid, punya 12 rasul. Apakah 12 rasul itu masuk surga? Tidak. Satu orang rasul tidak, yaitu Yudas Iskariot. Dia rasul, tapi dia masuk neraka. Kenapa ada rasul masuk neraka? Karena Yudas biarpun ikut Yesus, Yudas rajin pelayanan, Yudas kemana saja Yesus pergi, Yudas selalu ikut. Mengajar di mana, doa di mana, bikin mujizat, diutus pelayanan, Yudas ikut. Tapi Yudas tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Makanya Yesus bilang, kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Dia berkata, aku memilih kamu yang 12, tapi salah satu dari antara kamu itu adalah iblis. Itu berarti Yudas tidak pernah sungguh-sungguh percaya, padahal dia rasul. Maka saya selalu, di mana-mana selalu berkata, kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa tidak? Bisa, karena rasul lebih tinggi dari pendeta. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa, bisa. Majelis bisa, bisa. Jemaat bisa, bisa. Anggota persekutuan doa bisa, bisa. Ada satu cerita, ada pendeta mati, tiba-tiba dia mendarat di neraka. Waktu dia mendarat di neraka, dia kaget karena mengapa dia pendeta bisa masuk neraka. Tapi dia jalan-jalan di neraka, dia ketemu pendeta lain. Lu juga. Maka pendeta dua kaget, bagaimana kita dua pendeta masuk neraka. Mereka jalan-jalan lagi, ketemu pendeta yang satu. Bapak juga di neraka. Pendeta yang satu bilang, shh, diam-diam.
Bapak Ketua Sinode juga ada di sebelah. Itu menunjukkan bahwa jabatan, bahkan jabatan tertinggi dalam agama pun itu tidak menjamin orangnya selamat. Biarpun dia jadi pemimpin agama yang tinggi, tapi kalau dia tidak pernah buka hati terima Yesus. Saudara, saya pernah seminar di Rote, seminar penginjilan. Saya jelaskan tentang siapa Yesus dan Juru Selamat. Dan hari itu saya menantang orang-orang, siapa yang hari ini mau buka hati terima Yesus. Untuk pertama kalinya. Kalau sudah terima Yesus, jangan terima lagi. Terima Yesus itu satu kali saja. Ada orang yang KKR terima Yesus, dia maju. KKR hari kedua, dia maju lagi. Hari KKR hari ketiga, dia maju lagi. Pertanyaan kita, Yesus hari pertama itu kemana? Apakah Yesus masuk lalu pagi-pagi dia keluar lagi? Lalu malam KKR angkat tangan lagi. Setelah itu pagi dia keluar lagi? Tidak. Sekali Yesus saudara terima, dia tidak akan keluar lagi. Begitu juga Roh Kudus, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau sudah terima Yesus, jangan terima lagi. Karena itu saya mau hari ini, siapa yang baru pertama kali terima Yesus, yang sudah terima Yesus, jangan berdiri. Yang pertama kali saja. Tiba-tiba, satu pendeta emeritus di belakang berdiri. Saya pikir jangan sampai ini pendeta salah paham. Saya jelaskan lagi, yang sudah terima Yesus duduk kembali. Yang baru saja terima Yesus, berdiri. Dan pendeta emeritus tetap berdiri. Dan dia terima Yesus. Dan hari itu dia bilang sama saya, Pak, saya sudah emeritus dan sedikit lagi masuk lubang kubur. Baru hari ini saya mengerti tentang Yesus. Dan saya terima Yesus hari ini. Maka jabatan di dalam agama bukan jaminan keselamatan. Jikalau Allah adalah juru selamat dan Yesus itu juru selamat, dia pasti Allah, dia pasti juru selamat satu-satunya. Maka semua yang tidak percaya dia tidak mungkin selamat. Merayakan Natal, tapi saudara tidak percaya Yesus, saudara akan masuk neraka. Saya tidak tahu jiwa pelayanan persekutuan doa Alfa Omega sampai di mana. Tapi mungkinkah saudara sudah didoakan, tapi saudara belum terima Yesus sebagai juru selamat? Apa artinya doa saudara dikabulkan, tapi saudara tetap masuk neraka? Maka saudara harus percaya Yesus. Harus buka hati saudara, terima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Yang kedua, Allah juru selamatku. Sesuatu yang menarik dalam pujian Maria. Dia tidak hanya menyebut Allah sebagai juru selamat, tapi Allah sebagai juru selamatku. Perhatikan ayat 46, 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Ini sesuatu yang menarik. Bunda Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Apa artinya ini? Saya mau berikan dua arti. Arti yang pertama, itu berarti bahwa Maria membutuhkan juru selamat. Itu berarti Maria membutuhkan juru selamat. Jikalau Maria tidak butuh juru selamat, dia tidak mungkin mengatakan kalimat Allah juru selamatku. Jikalau dia mengatakan Allah juru selamatku, dia pasti butuh juru selamat. Tapi mengapa Maria butuh juru selamat? Memangnya Allah menjadi juru selamat bagi Maria dalam hal apa? Allah itu juru selamat untuk hidup yang kekal. Maka hanya orang berdosa yang perlu juru selamat. Jikalau Maria mengatakan Allah juru selamat, berarti Maria sadar dirinya adalah orang berdosa dan dia butuh diselamatkan, dan dia melihat Allah sebagai juru selamat. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Maria suci tanpa dosa, bahkan tanpa dosa asal. Maria tidak punya potensi berbuat dosa.
Tapi pertanyaannya, jikalau Maria tidak berdosa, mengapa dia harus mengatakan Allah juru selamatku? Juru selamat dalam hal apa? Kalau bukan dalam hal dosa. Mengapa Maria membutuhkan juru selamat? Karena dirinya orang berdosa dan dia butuh diselamatkan. Dan saudara, sudah tentu yang ada dalam pikiran Maria adalah karena Yesus yang dikandungnya, menurut kabar dari para malaikat, itu adalah seorang juru selamat. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, sekali lagi, jikalau Maria menganggap Allah juru selamat, berarti Maria sadar dirinya sendiri orang berdosa yang butuh diselamatkan. Saudara-saudara, jikalau demikian maka tanpa juru selamat, Maria sebagai orang berdosa juga akan tetap pergi ke neraka. Bayangkan, bisakah saudara bayangkan bahwa seorang ibu yang melahirkan bayi Yesus itu akan pergi ke neraka? Perhatikan kata-kata dari seorang namanya Matthew Henry. Dia bilang, bahkan ibu Tuhan kita memerlukan dia sebagai juru selamatnya. Karena dia pun akan binasa tanpa dia, tanpa juru selamat. Tanpa juru selamat, maka Maria, bunda Tuhan Yesus itu juga akan pergi ke neraka. Saudara, bukankah Maria yang melahirkan Yesus? Ya, bukankah dia dengan segala macam susah payah melahirkan Yesus, memelihara Yesus, mulai dari kecil sampai dewasa? Ya, tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia juga tidak mungkin diselamatkan. Maria punya andil besar dalam kehadiran juru selamat di dunia ini. Tapi andil besar Maria tidak melayakkan dia untuk bisa pergi ke surga tanpa juru selamat. Jikalau dia tidak percaya juru selamat. Kalau ada orang yang bisa selamat, bisa masuk surga tanpa percaya Yesus, kalau ada dan kalau bisa, menurut saya Maria layak. Kenapa? Maria bisa berkata, aku memang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Tapi ingat bahwa selama 9 bulan mengandung dia dan melahirkan dia, itu adalah aku. Aku menjaga dia, aku memelihara dia bertahun-tahun. Aku memberikan ASI kepada dia, aku memberi makan kepada dia. Belum lagi aib yang harus kutanggung karena kehamilan di luar pernikahan yang resmi. Aku memang tidak percaya dia, tapi aku berjasa menghadirkan dia ke dalam dunia. Kalau ada orang yang layak masuk surga tanpa juru selamat, kalau bisa, itu Maria. Tapi kalau Maria saja yang begitu berjasa, tidak mungkin selamat tanpa percaya juru selamat. Apalagi saudara. Apalagi saya yang tidak punya jasa apa-apa atas kehadiran juru selamat. Orang paling berjasa untuk menghadirkan juru selamat di dunia itu adalah Maria. Tapi Maria tetap butuh juru selamat. Karena tanpa juru selamat, Maria pergi ke neraka. Kalau Maria saja akan pergi ke neraka tanpa juru selamat, bagaimana orang silu bisa pergi ke surga, tidak pergi ke neraka kalau tidak percaya juru selamat? Saudara-saudara, tapi puji Tuhan, Maria seorang percaya. Dan Maria menyebut Allah juru selamatku. Kalau Maria saja percaya Yesus juru selamat, apalagi saudara dan saya harus percaya dia sebagai juru selamat. Itu pertama. Kedua adalah, ini berarti bahwa Maria menjadikan Allah sebagai juru selamat pribadinya. Memang seperti saya tunjukkan tadi, bahwa Maria itu menyebut Allah sebagai juru selamat. Allah itu juru selamat dalam konteks yang lebih luas. Bahwa Allah itu juru selamatnya orang Israel. Allah itu memang juru selamat Israel. Lukas 1 ayat 54.
Dia menolong Israel hambanya. Karena dia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Nenek moyang siapa? Orang Israel. Kepada Abraham dan keturunannya. Siapa? Israel. Maka Allah itu adalah Allah itu adalah juru selamatnya orang Israel. Itu dalam konteks perjanjian lama. Tapi yang menarik di sini bahwa Maria tidak menyebut Allah sebagai juru selamat Israel yang kolektif untuk banyak orang saja. Tidak. Tapi dia bicara dalam level pribadi. Allah juru selamatku. Saudara, adalah benar bahwa Allah adalah juru selamat Israel. Tapi Maria tidak puas hanya sampai di situ. Dia mau Allah yang adalah juru selamat Israel itu juga menjadi juru selamat pribadinya. Makanya dia bilang Allah juru selamatku. Allah seringkali disebut dengan nama-nama, dengan gelar-gelar, dengan sebutan-sebutan di dalam relasi yang kolektif untuk banyak orang, untuk sebutan bagi banyak manusia. Tetapi bagaimanapun juga dia harus dibawa dalam relasi personal, relasi yang bersifat pribadi. Di dalam perjanjian lama, Tuhan digambarkan sebagai gembala. Tapi Tuhan itu gembala kolektif. Tuhan Allah itu adalah gembalanya orang Israel. Dia gembala seluruh bangsa Israel. Tapi saudara, biarpun Tuhan Allah itu adalah gembala Israel, tapi Daud tidak puas hanya dia gembala Israel. Daud mau mengatakan bahwa Allah itu juga harus jadi gembala pribadinya. Maka saudara lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak hanya berkata Tuhan adalah gembala, tapi Tuhan adalah gembalaku. Berarti itu sampai pada level pribadi. Bahkan hampir semua sebutan untuk Allah itu dijadikan pribadi oleh Daud. Termasuk gelar juru selamat seperti yang disebut oleh Maria. Coba kita lihat 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Aku, gunung batuku, Allahku, tempat berlindungku, perisaiku, tanduk keselamatanku, pelarianku, ku. Berarti Daud tidak puas Allah sebagai Allah kolektif, tapi Allah harus menjadi Allah pribadi. Nah, apa yang dilakukan Daud ini diikuti oleh Maria, bahwa Allah bukan hanya juru selamat, tapi juru selamatku. Maka saudara-saudara, ini penting sekali. Yesus memang juru selamat. Yesus memang juru selamat. Dan Alkitab berkata, Yesus juru selamat dunia. Juru selamat semua orang. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Juru selamat kolektif. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Pertanyaannya, dia juru selamat dunia, tapi dia juru selamat bagimu atau tidak? Kalau dia jadi juru selamat dunia, benar. Tapi kalau dia tidak jadi juru selamat pribadimu, kamu tidak bisa selamat. Sekarang, kalau ada anak kecil, dia punya bapak kandungnya. Lalu dia bilang, Bapak, saya minta uang. Bisakah bapaknya kasih? Bisa.
Tapi kalau yang disebut Bapak ini bukan hanya Bapak kandung kan? Kita jalan-jalan misalnya di bandara juga ketemu orang Bapak. Ya anak, bisa minta uang. Loh, dia memang Bapak, tapi dia bukan bapakmu. Ya kan? Kita ketemu orang di mana-mana kita bisa bilang, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, ya. Tapi apakah yang kita sebut Bapak itu adalah Bapakku? Lihat orang tua di jalan juga, bayi. Ya memang bayi. Tapi apakah itu bayimu? Ya kan? Maka dia juru selamat. Tapi dia tidak boleh hanya jadi juru selamat kolektif. Dia harus jadi juru selamat pribadimu. Ingat, berita Natal disampaikan malaikat kepada para gembala. Itu ada unsur universalnya. Tapi ada unsur personalnya. Universal itu untuk semua orang. Tapi personal itu untuk diri sendiri. Sekarang saudara lihat Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini kolektif. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Tapi ayat 11 bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kelahiran Yesus adalah kesukaan bagi seluruh bangsa. Ini universal. Tapi juru selamat itu lahir bagimu. Itu personal, itu pribadi. Hari ini kita merayakan Natal. Dan pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu sudah jadi juru selamatmu pribadi? Dia juru selamat dunia? Ya. Tapi apakah dia juru selamat pribadi? Ketiga, hatiku bergembira. Ingat, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 47. Hatiku bergembira. Nah, saudara-saudara, hati dengan kegembiraan hati ini dikaitkan dengan Allah juru selamatku. Itu berarti jikalau Allah itu menjadi juru selamatku, dan kalau saya sudah punya juru selamat pribadi, maka hatiku harus bergembira. Ya, saudara-saudara, orang dunia ini bisa bergembira, bisa bersukacita, tapi ingatlah, segembira-gembiranya dan sesukacita-sukacitanya saudara akan mati juga kan? Dan saudara akan pergi ke kubur, tubuhmu pergi ke kubur, tapi jiwamu akan masuk neraka. Lalu apa kegembiraan yang mau dapatkan dari dunia ini? Kita bisa punya banyak uang, punya banyak harta kekayaan, punya banyak kesenangan, semua selesai di lubang kubur. Dan setelah itu masuk neraka. Apanya yang bisa bikin sukacita? Ada orang kaya di Brasil, kaya raya. Dan pada waktu dia mau mati, dia pikir harta kekayaannya terlalu banyak. Lalu apa yang dia tidak bisa bawa? Jadi akhirnya pada waktu dia mau mati, dia minta dibelikan mobil terbaru yang canggih sekali. Mobil terbaru, dan dia minta supaya kalau saya mati nanti, jangan masukkan saya di peti mati, tapi kubur saya dengan mobil mewah ini. Maka begitu dia mati, mereka kasih pakai dia jas dengan dasi lengkap, pakai kacamata hitam, kasih duduk di setir, lalu ikat tangan di setir, dan keren sekali duduk di setir, tapi sudah jadi mayat. Waktu mati, gali lubang, kubur dengan mobil-mobilnya. Pertanyaanlah, Om mau kemana? Lalu sukacita apa yang bisa didapatkan dari sana apabila saat mati orang pergi ke neraka dan binasa? Ketika Alexander the Great, Alexander Agung yang terkenal dari Makedonia Yunani, yang sudah menguasai seluruh dunia pada masa itu,
umur 30 tahun menaklukkan seluruh dunia. Betapa hebatnya Alexander. Makanya dia diberi gelar The Great, Agung, Alexander Agung. Tapi dia mati muda umur 33 tahun di puncak kejayaannya. Waktu dia mau mati, dia pesan supaya peti matinya itu dibikin agak aneh. Di peti matinya dia minta ada lubang di kiri dan lubang di kanan. Lalu waktu masuk peti mati, tangannya yang satu dikasih keluar dari lubang peti di kanan, satu di kiri. Lalu dalam iring-iringan ke pemakaman, tolong ada petugas yang siap dengan emas, perak dan harta-harta, buang-buang di jalan. Sampai ke liang kubur. Lalu orang tanya Tuhan, apa maksud Tuhan dengan ini? Dia bilang, di peti ada lubang itu, kiri kanan itu. Waktu tangan saya keluar akan seperti ini. Itu supaya pesan buat semua orang bahwa kita boleh dapat apa saja di dunia ini. Tapi waktu masuk lubang kubur kosong, tidak bawa apa-apa. Semua emas perak dihambur-hambur di jalan sampai lubang kubur. Tanda bahwa dia tidak bisa bawa apapun ke lubang kubur. Dan kalau sampai masuk neraka, maka apalah artinya seluruh kekayaan ini? Kalau berujung di neraka, sukacita dan gembira apa? Tidak ada. Makanya lagu dulu, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Senang di dunia, tapi binasa di neraka. Apa gembiranya, apa sukacitanya kalau tidak punya juru selamat? Tapi kalau saya punya juru selamat, saya pasti diselamatkan. Hidup di dunia ini mungkin susah, mungkin miskin, mungkin sakit, mungkin menderita, mungkin banyak kesulitan. Tapi saya punya juru selamat. Saya tahu kapanpun saya beralih dari dunia ini, saya pasti akan pergi ke surga. Jikalau demikian, tidakkah itu memberikan suatu sukacita yang besar di dalam hati saya? Tidakkah itu memberikan sebuah kegembiraan ilahi di dalam hati saya? Yesus berkata dalam Markus 8 ayat yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Tapi kalau kita punya juru selamat, kita tahu kapanpun mati, di mana saja mati, dalam keadaan bagaimana mati, kita pasti pergi ke surga. Kalau kita bisa pergi ke surga, itu sebuah keuntungan yang besar. Dulu ada lagu, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Besarlah untungku kalau Yesus jadi milikku. Maka orang kalau punya Yesus sebagai juru selamat, dia tidak perlu takut lagi. Kalau saudara tidak punya Yesus juru selamat, bagaimana kalau mati malam ini? Ingat, tidak perlu sakit untuk mati. Tiap saat bisa mati. Ada orang sudah bau tanah tidak mati-mati. Tapi ada orang bau parfum mati. Karena mau ke pesta habis semprot bagi dia keluar, lalu tangki datang sikat dan mati. Itu mati dalam keadaan bau parfum. Pernah ada orang yang sehat walafiat, tidak ada sakit apapun. Dia baik-baik di dalam rumahnya, sore hari mau keluar ke halaman rumah. Begitu dia keluar ke halaman rumah, tiba-tiba sebuah benda melayang dari langit dan dak, langsung mati, jatuh mati tanpa tidak tahu benda apa yang menghantam kepalanya. Dan semua orang juga bingung. Kenapa? Karena ternyata yang menghantam kepalanya itu adalah seekor kura-kura dari langit. Orang semua heran, bagaimana ini kura-kura bisa turun dari langit? Tapi beberapa bulan kemudian baru orang sadar. Karena mereka mengamati ada seekor elang yang biasa tangkap kura-kura di laut untuk dimakan. Hari itu elang tangkap kura-kura yang terlalu gemuk dan dia bawa terbang. Elang tidak kuat lagi.
karena saking beratnya. Lalu terpaksa elang lepaskan kura-kuranya. Begitu elang lepas kura-kura, bapak tua pun keluar dari rumah. Dan hantam, tak, dan mati selesai. Kalau orang tidak punya juru selamat, mati hari ini, masuk neraka. Kegembiraan apa yang didapatkan dari sana? Tapi kalau kamu punya juru selamat, mau kura-kura, kayak lalar, kayak nyamuk, kayak apa, kayak ya kan, mau mati kapan kayak tidak peduli, karena saudara pasti diselamatkan. Kalau begitu saudara-saudara, maka wah, kalau begitu Natal, ketika saya punya juru selamat, hati saya harus gembira, hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Saudara bisa gembira karena dapat rumah baru, dapat HP baru, hutang bisa bebas, sembuh dari sakit dan macam-macam. Tapi kegembiraan terbesar haruslah kegembiraan karena punya juru selamat pribadi. Apabila kegembiraan sudah ada, hati sudah bergembira, mulut pasti keluar pujian. Makanya ayat 46-47, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Allah. Ingat, berita Natal tidak lepas dari puji-pujian. Ada pujian Maria yang kita sudah baca tadi. Ada pujian para malaikat di Lukas 2:13-14. Ya, sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada pujian para gembala di Lukas 2:20. Kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena itulah Natal. Apabila saudara sudah terima juru selamat, hatimu harus gembira, kamu harus memuji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak mau terima Yesus, tidak usah bergembira. Karena tidak ada manfaat. Tidak usah menyanyi-menyanyi puji Tuhan. Karena kamu tetap masuk neraka. Tapi kalau kamu sudah punya juru selamat, bergembiralah dan pujilah Tuhan bersama-sama dengan para malaikat, bersama-sama dengan para gembala, bersama-sama dengan para majus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman. Hatiku, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tadi WL bilang, entah sudah keberapa kita merayakan Natal. Ya, sudah berapa kali saudara merayakan Natal. Tapi sudahkah Yesus menjadi juru selamat? Kalau belum, malam ini terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau sudah, bergembiralah. Biar sakit, biar susah, biar sengsara, biar miskin, biarpun banyak problem. Bergembiralah dan memuliakan Allah. Tapi kalau belum punya Yesus juru selamat, buka hati malam ini. Jangan pulang malam ini tanpa memiliki Allah, Yesus Kristus, sebagai juru selamat. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya beri kesempatan masing-masing untuk merenungkan apa yang sudah saya sampaikan ini. Adakah di antara saudara yang sampai malam ini belum terima Yesus sebagai juru selamat pribadi? Adakah di antara saudara yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, tapi belum pernah buka hati secara khusus, ya Tuhan Yesus, saya undang Engkau sebagai juru selamat saya? Adakah di antara saudara? Kalau ada, malam ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara sudah terima Yesus, mari ungkapkan kegembiraan itu. Dengan menyembah dan memuji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Sambil kita menyanyikan lagu ini setengah suara, saya meminta, adakah yang malam ini untuk pertama kali dalam hidup saudara, saudara membuka hati terima Yesus? Tidak usah maju, angkat tangan saudara di tempat saja. Ada, silakan. Kalau ada, silakan. Kalau semua memang sudah pernah terima Yesus, puji Tuhan. Apa yang jadi kesulitan bagi saudara? Natal harus membawa kegembiraan itu bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia sungguh-sungguh. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Angkat tangan kita katakan sembah. Sembah dan puji Dia. Untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kalau ada yang belum terima Yesus, tapi tidak mengangkat tangannya dari dalam hati, mereka buka hati untuk terima Yesus. Mari Tuhan tandai mereka satu persatu malam ini. Dan biarlah Engkau menjadi juru selamat pribadinya, ya Tuhan. Tapi kalau kami sudah pernah terima Yesus dalam hati kami, ajarlah kami bersuka cita dan bergembira. Karena kami punya juru selamat satu-satunya. Dan kami yakin, beri keyakinan itu, bahwa kami pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal kali ini boleh menjadi sukacita tersendiri. Karena kami boleh sadar dan memiliki juru selamat pribadi. Dan hati kami bergembira karena itu. Dalam nama Yesus juru selamat satu-satunya kami berdoa. Amin.